Ketika hidup memberi begitu banyak pilihan, saatnya buka mata dan pilih yang terbaik untuk kita. Pilihan yang terus menciptakan banyak manfaat dan dibangun dari kejujuran. Pilihan yang mengerti semua kebutuhan agar kita tak salah ambil langkah. Dimulai dari berbagi, menuai sejuta kebaikan. Saatnya memilih yang lebih baik. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik Ibu, sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga ada Ibu Cepi Mawarti selaku pemilik dari Arneta Craft. Assalamualaikum Bu Cepi. Bapak Uli. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kita sore ini mau ada workshop apa nih Bu? Sedikit bocoran dulu di awal. Nah, kita mau buat pouch celup ya. Pouchnya pouch gabungan bisa kita pakai untuk menyimpan kena. Kalau kita mau bagian, kadang-kadang kita mau cari tempat kenanya di mana nih, nah kita pouch kenanya. Ini penting nih Bu, dibuat ibu-ibu nih ya. Walaupun nanti ada juga yang nonton anak-anak muda, anak-anak kuliah. Untuk masa depan juga oke nih ya, dibuat kuliah ya Bu ya. Baik, sebelum kita mulai workshop kita, saya juga ingin mengingatkan nih Bu ke teman-teman Craft Lover bahwa di kegiatan ini kami juga mengajak untuk turut berdonasi melalui Yayasan Dompet Duafa. Caranya mudah sekali teman-teman dengan cukup men-scan QR code yang sudah tertera di layarnya teman-teman. Dan pastinya saat talk show ini berlangsung atau workshop ini berlangsung, teman-teman Craft Lover bisa juga turut berpartisipasi dengan live chat mengirimkan pertanyaan melalui Q&A session nanti. Bu Cepi, sebelum kita mulai workshop, saya ingin ngobrol juga dengan Ibu Ferry. Bu Ferry, seperti di kondisi seperti saat ini, saat pandemi COVID-19, bagaimana sih kondisi para perajin, khususnya daerah Jakarta, Bu? Ya, jadi memang situasi saat ini tidak hanya berdampak pada perajin, banyak sektor-sektor lain juga yang terpengaruh dan bahkan kehidupan kita pun terpengaruh. Nah, untuk para perajin, mereka sekarang berusaha untuk bertahan karena memang permintaan terhadap produksi mereka, para produksi mereka menurun sekali. Tapi mereka ada juga yang harus mengusahakan untuk tetap produksi, misalnya batik Marunda. Batik Marunda ini menghidupi ibu-ibu yang tinggal di Rusun Marunda. Tapi batiknya sendiri sudah berkurang peminatnya karena memang semua tidak ada yang mencari sekarang ini. Nah, tapi mereka tetap melakukan pendampingan oleh Rusun agar pendapatan mereka tetap bisa diberikan. Jadi kalau kita mau mendukung ibu-ibu di rusun-rusun ini, belilah barang-barang karya mereka, karena ini penghasilan buat mereka. Selembar kain itu bisa menghidupi beberapa keluarga. Kemudian selain itu juga ada yang berinovasi, mungkin merubah alur pembuatannya. Tadinya craft, sekarang bikin masker atau bikin APD yang biasanya fashion, mereka sekarang membuat APD. Dan itu terus kita coba deklarasi untuk dukung
campaign, kita membantu campaign dalam mempromosikan produk-produk mereka. Iya. Kemudian untuk penjualannya sendiri, apakah tetap secara offline Bu, atau memang sekarang juga mengandalkan online justru lebih meningkat pada saat pandemi ini? Ya, kita memang saat ini mengandalkan online. Aktivitasnya lebih banyak secara online. Dan banyak sekali sebetulnya inovasi-inovasi yang dilakukan juga oleh para perajin. Ada perajin dukung perajin, ada perajin dukung pahlawan COVID dan lain-lain. Jadi mereka mencari cara berinovasi supaya bisa tetap berproduksi, tetapi juga ikut membantu dalam situasi sekarang ini. Iya, turut berkarya sekaligus turut membantu ya para tenaga medis yang sedang berjuang di melawan COVID-19. Jadi kita bisa dibilang kita bersama-sama nih melawan COVID-19 ya Bu ya. Iya. Dan ngomong-ngomong nih Bu, adakah social movement yang sekarang sedang dilakukan Bu? Ada beberapa, sebagian dari perajin kita tadi yang saya bilang ada dari Puscraft. Ya, sekarang ini beralih mengumpulkan dana untuk memproduksi APD. Kemudian APD-nya diberikan gratis kepada rumah sakit. Kemudian ada juga yang tadi saya bilang perajin dukung perajin, namanya Atma Craft. Itu menjual karya-karyanya, penjualannya ini kemudian diberikan kepada perajin yang membuat APD. Jadi barang-barangnya dijual tapi untuk sedekah. Nah, perajinnya kan tetap berkarya jadinya. Kemudian ada juga kita melakukan aktivitas seperti dengan Bu Sevi ini, mempromosikan perajin-perajin Jakarta harian melakukan aktivitas di rumah, workshop. Kemudian Ibu Sevi ini juga salah satu anggota binaan dari Dekranasda DKI Jakarta udah sejak 2016 ya Bu Sevi ya, udah lama. Dan Aneta Craft sendiri banyak memproduksi barang-barang handicraft, tapi sekarang membuat juga APD, membuat masker. Wah, Masya Allah. Berinovasi ya Bu ya. Pasti. Betul. Ya. Nah, ngomong-ngomong Bu, kita sebagai masyarakat umum, gimana sih supaya kita juga bisa yang berniat untuk ikut terlibat dalam social movement atau mendukung para perajin Jakarta, gimana sih bentuk apa yang bisa kita sebagai bentuk dukungan kepada kita bisa ikut di follow di Instagram kita, ada di Dekranasda DKI Jakarta. Kita melakukan beberapa kegiatan juga, ada yang perajin kita upload juga di Instagram. Kemudian produk mereka dibeli. Ini kan saatnya kita berbagi hadiah nih di masa Lebaran, kan selain juga memberikan hadiah, juga niatkan untuk menghidupi perajin-perajin kita di Jakarta. Jadi usaha-usaha kita tidak hanya sekedar aktivitas biasa, tapi nilainya selain berlipat di bulan puasa, juga manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Amin. Dan ada hal lain dari situasi pandemi ini, bahwa kita harus jeli-jeli melihat perubahan situasi. Bagaimana sekarang produk-produk higienis, produk sabun, kemudian produk-produk yang ramah lingkungan, yang aktivitas-aktivitas yang ramah lingkungan itu yang lebih banyak diminati. Beli sabun yang organik supaya kulit tidak kering, karena orang kan sering cuci tangan gitu. Jadi ini perajin harus juga melihat peluang-peluang. Baik Bu, nah jadi dengan kita mendukung paling tidak minimal kita beli, karena seperti Ibu bilang tadi tidak hanya sebagai bentuk support, tapi ini merupakan bisa membantu mereka menghidupi keluarga ya Bu ya, seperti itu ya Bu. Baik, jadi, sekarang Bu bisa selesai kalau kita maju bareng-bareng mengatasi masalah COVID ini bersama-sama. Insya Allah. Ya, baik Bu, sekarang pengen ke Ibu Cevi. Ibu Cevi, saya jadi penasaran nih, produk kreatifnya bagaimana sih Bu selama pandemi ini yang sedang kita hadapi? Apakah tetap berjalan nih Bu?
Kalau untuk produk-produk Arneta Craft yang handicraft memang agak terhambat sedikit ya, karena mungkin nggak semuanya bisa terjual. Cuman kita masih antisipasi dengan membuat masker, karena masker juga sekarang lagi booming. Jadi kita juga buat beberapa masker. Terus saya juga masih mengelola limbah, karena untuk yang mengelola limbah membuat minyak jelantah menjadi sabun itu juga masih terus banyak teman-teman yang menjadi reseller, dan itu masih terus berjalan karena kan kalau itu akan terus dipakai dan cepat habis. Jadi mereka akan terus membeli. Dan sekarang juga lagi mau bekerja sama dengan teman-teman dari Pokja 3 ya Bu ya, yang lingkungan hidup ya. Tanaman, betul. Nanti saya mau buat sabun herbal Bu. Nah ini kebetulan ada sabun herbal ini dari daun dari kita. Paling menarik nih Bu, kalau sabun herbal karena ramah lingkungan ya Bu ya. Nah, dan ini nanti kita kemas sebagai bentuk souvenir. Jadi tidak hanya dipakai, nanti teman-teman yang membutuh untuk kegiatan goodie bag, ucapan terima kasih, itu juga kita bisa buatkan. Jadi kita jadikan craft juga sendiri. Apalagi menjelang mau Hari Raya Idul Fitri ya Bu ya. Betul. Buat tanda terima kasih ucapan Idul Fitri, mereka kasih sesuatu yang punya nilai dan dipakai. Betul. Kepake banget Bu, pokoknya kalau sabun, sanitizer, iya, lotion. Betul kayak Ibu Ferry sampaikan tadi bahwa kita sering cuci tangan, otomatis tangan menjadi kering. Jadi hal-hal seperti itu kita butuhkan memang untuk kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Nah sekarang kayaknya kita udah penasaran, teman-teman Skaflaber juga Bu, kita mau bikin pouch. Seperti apa nih cara bikinnya? Mungkin langsung aja Bu, saya serahkan ke Ibu, kita ikut menyimak di sini ya Bu. Ya Bu Ferry ya. Kita mau coba ikut bikin. Iya, kita bikin. Siap semua. Iya, kebetulan saya hari ini akan memberikan pembelajaran mengenai membuat pot sederhana, seru. Mungkin ada teman-teman yang kemarin sempat saya posting di Facebook, nggak punya mesin jahit bagaimana? Gitu. Oh ya nggak apa-apa, kita nggak perlu pakai mesin jahit. Kita gunakan mesin tangan, bisa ini nanti bentuknya seperti ini. Kita jahit pakai tangan, kita pakai jahit jelujur saja. Jadi buat teman-teman jangan putus asa kalau di rumahnya nggak punya mesin, jangan bilang aduh saya nggak bisa, harus bisa. Karena apapun yang ada itu bisa kita manfaatkan. Iya, biasanya kalau ibu-ibu itu ada anak-anak remaja sekarang pasti bisa menjahit. Karena anak-anak sekarang tuh senang buat sesuatu di YouTube dan melihat sesuatu di YouTube. Nah ini bahan-bahan yang kita siapkan adalah 4 lembar kain. 4 lembar kain berukuran 28 kali 28. Kebetulan ada 4 lembar, tapi saya pakai 2 lembar yang bermotif dan 2 lembar yang tidak bermotif. Polos ya Bu ya? Nah, yang polos dan lembar yang bermotif. Nah, lalu kita juga gunakan 2 lembar yang ukuran 3 kali 6 cm seperti ini. Nah, kita perlukan adalah jarum jahit dan benang. Kita butuhkan lagi pembantunya adalah jarum pentul, lalu ada gunting, dan kita butuhkan setrika. Setrika itu untuk menghaluskan. Kalau memang kita butuh, tapi kalau untuk kain-kain katun biasanya hanya kita tekan saja dengan jari, dengan kuku tuh dia sudah lipat dengan rapi. Nah, untuk pertama yang akan kita mulai, kita ambil kain yang berukuran 23 kali 6 cm. Nah, 23 kali 6 cm ini, kita ujung kanan, ujung kirinya kita tekuk sekitar 1 cm di kanan, 1 cm di kiri. Seperti ini. Kita tekuk, ini kita bisa kasih bantuan dengan setrika atau dengan tangan saja. Ya, seperti itu, very betul. Nah, ini kita seperti ini aja tekan. Kalau untuk kain katun ini udah langsung tekan seperti ini. Nah ini kita habis ini kita tekuk lagi ke dalam, kita tekuk lagi 2 ke dalam seperti ini. Nah nanti jadinya seperti ini. Nah seperti ini kita buat dua-duanya dulu seperti ini. Yang satu kita buat lagi, Nah, kita akan mendapatkan 2 seperti ini. Nah, lalu kita ambil kain yang polos. Oh iya, ini kainnya kan saya tekuk di bagian bawah. Ini kan kain masih kotak.
Nah, ini saya mau bentuk di bagian yang bawah. Saya buat agak melengkung. Jadi saya gunting bagian bawah. Nah, seperti ini. Jadi biar melengkung. Nah, kayaknya biar melengkung seperti ini. Kita gunting. Bu Ferry sudah melengkung di bawahnya ya, Bu Ferry ya. Nah, ini kita ambil yang bagian polos. Nah, kita ambil yang bagian polos. Kita pasang bagian yang tadi sudah dibagi dua. Dan sudah kita lipat. Polosnya dua-duanya? Satu aja, Bu. Satu aja. Kita ambil dulu satu yang polos ya. Kita pasang, Bu, di bagian atasnya, Bu. Nah, pakai seperti ini. Bagian dalam ya? Bagian dalam. Kebetulan yang polos bagian dalam, bagian luar bisa sama. Sama. Iya. Oke. Nah, ini kita bantu, kita lipat dengan jarum pentul, Bu. Kita bantu dengan jarum pentul, posisinya di tengah-tengah ya, Bu ya. Ya. Jadi kanan kirinya harus rata. Kita bantu dengan jarum pentul. Jarum pentulnya di dalam apa gimana? Di dalam, Bun. Ini enggak? Ya, dilipat, Bun, kainnya, Bun. Kainnya dilipat seperti ini. Oke. Oke, udah. Nah, nanti kita ambil kain yang bermotifnya, Bu. Yang bermotif. Satu juga Ya, satu. dalam. Nah, kita bagian yang bagus, yang bagusnya kita tumpuk, Bu. Nah, bagusnya kita tumpuk di bagian tadi yang polos. Ditumpuk. Nah, ditumpuk seperti ini. Bagian bagus ya, Bu? Iya. Itu kebalik. Lidahnya di dalam, Bu. Dalam. Oke. Ya, lidahnya di dalam. Bu Ferry yang bagian bagusnya di dalam, Bu Ferry, yang bermotif. Bagusnya di dalam. Ya, yang bagusnya di dalam. Nah, oke, seperti itu. Kita bantu lagi dengan jarum pentul, Bu Ferry. Kita jarum pentulin lagi. Seperti ini. Nanti dia posisinya lidahnya ada di dalam. Kalau dibuka dia lidahnya ada di dalam. Nah ini nanti bagian yang seperti ini yang tadi kita pentulin, Bu, ini kita jahit, Bu, jelujur dari ujung ketemu ujung. Kita jahit ya, Bu, yuk. Kita jahit dari ujung ketemu ujung. Kita jahit zoom saja, pelan-pelan. Karena kita menggunakan jahit tangan, diusahakan ketika kita menjulur kainnya, agak sedikit rapat. Dari ujung semua ya? Ya, dari ujung, Bu. Oke. Dari ujung sampai ketemu di ujung. Pelujur aja atau balik-balik? Tusuk aja begini, Bu, nggak usah balik-balik. Kalau kita tindas nanti lama, kita jujur saja, zoom aja. Seperti ini, Bu Ferry. Lihat, ya. Ini lumayan nih buat kurangin ngisi waktu di rumah. Iya, Bu. Nah, ini kebetulan kalau saya bikin yang kecil-kecil, ini untuk bungkusnya sabun-sabun herbal, Bu, sama sabun-sabun jelantah saya. Karena nanti kita sudah tidak menggunakan bungkus plastik lagi kemasan. Jadi kita gunakan kain ini, nanti ketika dibuka digunakan sabunnya, kemasannya tadi bisa kita pakai untuk naruh uang-uang koin, uang-uang receh. Multifungsi ya, Bu? Multifungsi. Jadi kemasannya juga harus
bermanfaat gitu loh. Kalau kita menggunakan plastik lagi, apa yang kita olah jadi nggak bermanfaat, jadi nambahin sampah lagi. Oke. Dilujur ini kan? Ya, dilujur biasa aja, betul. Seperti ini dari ujung ketemu di ujung. Nanti kita matikan Bu. Di bagian akhir kita buat simpul. Tapi dibikin dua-duanya ini? Ya, dibikin dua-duanya Bun. Nah, nanti penampakannya ketika sudah selesai akan seperti ini. Nah, ini lidahnya ini untuk nanti menaruh tali serutnya. Nah, kita lakukan yang satu lagi Bu Peri dengan cara yang sama. Pelan-pelan Bu, saya menunggu. Ya udah jadi. Oh, udah jadi. Oke. Sip. Kita lakukan yang satu lagi ya Bu. Taruh dulu ya. Ya, kita lakukan yang satu lagi. Bu Sevi sekarang ini masih suka ngajarin di penjara nggak? Udah nggak kali ya? Masih belum Bu, karena memang untuk yang di lapas itu kami kan juga menunggu jadwal. Karena mereka juga punya jadwal tertentu, karena ada beberapa juga yang teman-teman dari organisasi lain juga masuk untuk mengajar dan mereka juga banyak kegiatan Bun. Jadi kami masih menunggu. Jadi Mbak Pauline, Bu Sevi itu selain membuat craft, dia juga mengajar di beberapa tempat untuk mengajarkan keterampilan-keterampilan. Jadi dampaknya juga luar biasa nih Bu Sevi nih. Oh, boleh sedikit cerita mungkin Bu, selain tadi ada mengajar di lapas, sudah mengajar di komunitas mana saja Bu? Kebetulan banyak undangan dari beberapa teman-teman, ada dari kementerian, ada dari teman-teman disabilitas. Kemudian kemarin juga kita belajar online dengan teman-teman difabel di seluruh Indonesia. Itu baru sekali tuh Mbak, saya belajar online lewat WA. Ternyata waktu ngajar kaget juga, ternyata ketika bertanya jawab lebih banyak yang tunanetra. Gitu loh. Mereka ternyata antusiasmenya tinggi banget ya Bu ya? Iya, mereka semangat. Terus saya tanya sama pembimbingnya, mereka pakai apa kok bisa tahu dan bisa menjawab semua WA saya? Mereka pakai handphone khusus untuk yang tunanetra. Oh, saya baru tahu. Ada. Jadi tahu ya Bu ya? Iya, jadi ketika kita memberikan materi, mereka menyimak, baru mereka juga menjawab apa yang mereka tidak tahu dan ingin tahu, mereka bertanya kepada saya. Gitu. Dan mereka rata-rata mereka punya toko online. Mereka punya toko online di Bukalapak Bu, di Bukalapak, di Tokopedia. Mereka juga belajar online dan mereka jadi reseller sih, nggak masalah jadi reseller. Mereka kan ibaratnya buat menghidupi. Tapi belajar dari kami itu mereka mau membuat sesuatu sendiri, terus yang mereka bisa jual lagi. Tapi memang Insya Allah. Ilmunya bermanfaat banget ya Bu ya. Dan kalau selama ini kan online, ada tantangannya nggak sih Bu ketika memberikan workshop secara online seperti sekarang atau kepada teman-teman lain melalui grup WA kah? Ada tantangannya nggak sih? Tantangannya mungkin setelah kalau banyak nanti akan timbul pertanyaannya nanti setelah online. Karena kan mereka biasanya praktek kan akan praktek sendiri kan. Kalau bertemu kan kita langsung praktek, langsung sharing. Kalau mereka kan nanti melihat saya dulu praktek di media online, baru mereka praktek sendiri di tempat mereka masing-masing. Nanti setelah itu ada pertanyaan. Ya, tapi sih nggak apa-apa. Senang ya, mengisi waktu di rumah aja ini ya Bu ya. Oh. Awalnya dari hobi, yang menjadi besar karena dia nggak ragu membagikan ilmunya untuk siapa saja. Ada orang kan kalau udah punya ada rahasianya gitu, jadi nggak semua dirangkul, semua diajarin. Iya, kalau rahasia dapur katanya nggak boleh bocor Bu, katanya begitu. Tapi kalau ini harus dibagikan.
Tapi karena gini, karena saya punya prinsip ketika kita punya sesuatu yang kita simpan sendiri, besok kita nggak punya apa-apa lagi. Tapi kalau saya kan banyak produk tuh akhirnya saya punya mikir lagi, oh si A kemarin kita habis ngajar B, saya harus bikin apa lagi ya? Karena kan orang sudah tahu dong produk saya yang B tadi. Akhirnya saya punya lagi, menciptakan yang baru lagi. Teman-teman punya produk yang lain lagi seperti itu. Jadi secara tidak langsung tertutup kreatif ya Bu ya? Ya. Nggak habis-habis ada aja yang dibikin. Rumah yang tadinya sampah jadi berputar. Amin. Nah, sekarang kalau mengelola sampah tuh Bu, yang satu-satu dari teman-teman itu adalah Apa? ya, untuk yang mengelola limbah itu adalah yang kita diperlukan teman-teman adalah bagaimana cara menjual produk-produk hasil olah limbah gitu. Karena nggak orang Indonesia itu tidak gampang menerima produk yang hasil daur ulang. Mengedukasinya seperti apa tuh Bu? Kebetulan kalau kami pameran-pameran, saya selalu tempat tuh di pojok ujung. Supaya? Nah, nanti saya buka workshop. Jadi buka workshop, saya memberikan edukasi ke mereka, memberitahu cara mereka membuat seperti apa. Kadang-kadang ada orang yang berpikir, ini kok punya aja sampah, harganya segini sih, gitu, itu kan limbah. Gitu. Oh iya Bu, caranya nanti seperti ini, seperti ini. Kadang-kadang orang kalau tidak diedukasi, mereka nggak akan pernah tahu, gitu. Iya, betul. Mungkin ini juga salah satu challenge untuk start media. Karena selama ini kan kita di Kranasda bisa menyediakan pameran, menyediakan bazar untuk karya-karya perajin. Nah kalau mungkin bisa dibuatkan ajang bazar tapi online. Online ya. Streaming penting, benar-benar Bu. Itu Mbak Temi dicatat Mbak. Ya Mbak Temi, betul Bu masukan. Nah ngomong-ngomong Ibu, selama pandemi ini teman-teman pengrajin ada nggak sih Bu keluh kesah atau bahkan masukan yang kiranya bisa Ibu tampung atau bahkan bisa Ibu realisasikan? Mana kurang kedengeran? Selama pandemi COVID-19 ini, adakah dari keluhan ataupun masukan dari teman-teman pengrajin yang bisa Ibu tampung atau bahkan bisa Ibu realisasikan? Iya, yang saya sangat berapa besar hati itu mereka tuh selalu punya jalan. Mereka itu sepertinya orang yang memang nggak kemudian menerima gitu, tapi ada yang beralih atau karyanya, ada yang kemudian mereka yang lebih banyak dan itu aktivitas pelatihan-pelatihan gimana menjual barang secara online, gimana membuat karya menjadi tampak menarik untuk dijual secara online. Jadi permintaan mereka itu bukan sebagai keluhan, tapi keluar. Dan mudah-mudahan nanti untuk program yang akan datang kita akan usahakan untuk mengakomodasi permintaan mereka ini. Amin, semoga dilancarkan ya Bu ya, karena dari teman-teman perajin sendiri tidak kehabisan jalan, tidak kehabisan ide ya Bu ya. Ya, itu sudah Bu Ferry. Nah, ini kan sudah semua, lalu kita satukan Bu Ferry. Nah, ini sudah, kita jadikan satu, kita tumpuk, kita buka lebar-lebar, yang motif ketemu dengan yang motif. Nah, ini seperti ini. Kita ambil yang sambungan ini, kita ketemukan dengan sambungan yang satu. Jadi tengah-tengahnya harus sama, Bu. Seperti ini. Ini sambungan yang tadi kita jahit ketemu sambungan yang kita jahit. Lalu kita kasih jarum pentul, Bu. Jarum pentul keliling? Ya, jarum pentul keliling. Nah, nanti jadinya seperti ini, Bu. Kalau pakai mesin jahit sih udah langsung beredek aja ya? Iya, betul. 5 menit jadi, Bu. Kalau pakai mesin jahit. Nah, ini nanti kita jahit keliling, tapi nanti kita sisakan Ibu sekitar 10-12 cm untuk membalik kainnya, Bu. Jadi jangan dijahit semua. Di sebelah mana? Di tengah? Di bagian pinggir. Di bagian pinggir, Bu, di sini. Oh, oke. Nah, nanti kita kasih space sekitar 10-12 cm. Nanti ini fungsinya untuk membalik kain. Gitu. Nah, ini kita jahit keliling ya, Bu, semua ya, Bu. Jelujur aja ya? Ya, jelujur aja.
Saya tuh dulu belajar jahit, Ya Bu. sabar dengan jarum pentul. Udah dijarumin pentul terus dijahit aja. Kalau saya juga udah nggak pernah dipakai jarum pentul Bu, jadi kalau udah potong pola langsung jelas aja jahit. Nah ini kita jahit keliling. Iya. Nah, Ibu sambil membuat pouch nih, sambil bertanya sedikit-sedikit ya Bu, kalau Ya. Ibu Cevi sendiri sudah berkarya di dunia kerajinan crafting ini berapa tahun sih Bu? Kalau kegiatan ini saya sebenarnya untuk craftnya sendiri baru 3 tahun. Sebelumnya saya di fashion anak, waktu itu saya membuat sajadah dan mukena anak-anak, tapi itu juga pakai pecah-pecah kain. Jadi di bordir tapi pecah-pecah kainnya. Iya. Seperti itu. Lalu karena termnya hanya waktu-waktu lebaran saja, tidak bisa setiap waktu untuk dijual. Jadi saya melirik ke waktu itu lagi booming namanya decoupage. Oh, di koperasi. Nah, seni menempel tisu. Cantik ya Bu ya, jadi hasilnya Ya, bisa panas. betul. Akhirnya saya beralih ke decoupage seperti itu. Jadi belajar lewat YouTube, diperbagus lagi, dipoles lagi sampai dapat sesuatu yang bagus, baru kita berani pajang di Facebook. Sekarang sudah ada semua ada di sosial media semua Bu? Ada di saya Hasil ada karyanya. Instagram di @metacraft_jkt. Ada juga yang saya pakai pertama Dava Collection, itu yang sajadah anak-anak. Dava Collection_jkt. Jadi follow ya, Scarf Lover ya. Nah Bu Ferry, Bu selama dari rumah aja nih, kita selama karantina di rumah aja, ada hobi nggak yang Ibu jalanin selama healing time Bu, untuk mengisi waktu sehari-hari selama di rumah? Alhamdulillah kalau aktivitas ada aja, karena kan saya ada di GKI, ada di Kratasta. Nah, setiap hari Selasa sore saya ada cerita sore. Mengangkat kisah-kisah di DKI Jakarta dalam seperti perawat, kemudian petugas pemakaman, kemudian guru, saya ajak ngobrol seharian mereka. Maksudnya untuk kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang mereka alami, dan kita jadi merasa ada teman, ada tempat untuk belajar gimana sih menghadapi situasi yang kita hadapi bareng saat ini di rumah aja. Rumah seorang ibu. Nah itu bisa kita simak di mana Bu? Kamis sore itu sore untuk anak-anak PAUD. Dan hari Jumat ya seperti ini ada kelas sore. Kelas sore itu bisa dengan kreativitas karya atau wawancara dengan psikolog atau bicara dengan ahli lingkungan yang bisa mengangkat isu-isu yang terkait dengan wabah saat ini. Bisa kita simak di mana Bu? Ya. Bisa kita simak di mana Bu? Setiap sore bisa lihat di mana? Kan saya live secara ya. sore mulainya biasanya. Seperti kelas sore hari ini juga kita kebetulan bekerja sama dengan Scarf Media. Jadi malah jadi lebih banyak yang menyimak ya Bu ya. Iya. Kasih sekali nih udah diajak bergabung juga. Ya kami juga. Dijahit keliling Bun. Keliling ya? Ya, nanti kita sisakan 10-12 cm. Ini kegiatan yang menyenangkan ya Bu Ferry sebenarnya, Bu Ferry. Kemarin kita bikin tas juga, bikin kaos bekas. Oh iya, dari ini Alicia. AIU Craft. Kalau yang kelas online Bu Cevi gimana? Kelas online kebetulan nanti minggu depan saya mau buka kelas online untuk membuat sabun Bu. Sabun sama membuat scented wax yang keliling hias dari jelantah Bu. Yang ini pewangi. Kita tetap pelatihan ya online ya? Iya, karena kan saya tuh orangnya suka posting Bu, suka posting dan pamer. Jadi ketika pamer, Bu Cevi mau dong belajar, ayo dong Bu buka kelas, oke deh boleh gitu loh. Kan daripada waktu juga kosong, mereka juga mau belajar juga kan gitu, jadi sambil mengisi waktu. Isi dengan yang manfaat ya Bu ya, ada aja ilmu baru ya Bu ya.
Jahit asik sampai lupa waktu. Iya, kadang gitu Bu. Kebetulan sekarang kan anak-anak juga di rumah Bu, karena kan kena PHK kan Bu. Jadi ya sedikit ada yang membantu lah. Kemarin-kemarin kan bikin masker juga lumayan capek. Kalau anak belajar di rumah juga? Yang kecil iya Bu, belajar di rumah. Kalau yang besar-besar kan ada yang kemarin sambil bekerja sambil kuliah, tapi karena sekarang sudah tidak kerja jadi fokus kuliahnya online. Tapi kuliahnya karena di UT, jadi memang online sih Bu, sudah terbiasa online. Ya, sebelum pandemi juga sudah online ya Bu ya? Online. Karena nggak mau disuruh kuliah yang kuliah aja gitu, juga maunya kerja sambil kuliah. Ya sudah, maunya bayar sendiri soalnya semua. Nah Bu, pas banget nih kalau kayak di kondisi kayak gini, Ibu sebagai pelaku kreatif juga, gimana sih cara mempertahankan industrinya biar tetap berjalan? Sebenarnya kita harus belajar dan bisa melihat peluang pasar ya. Itu makanya kenapa kalau teman-teman craft itu kalau bisa jangan berhenti belajar, harus banyak belajar. Kita nggak bisa jahit, belajar jahit. Kita nggak bisa buat sesuatu hal yang lain, kita juga harus bisa belajar. Walaupun tidak ahli, tidak baik, bagus banget, tapi yang penting kita tahu. Nanti setelah itu kayak kejadian kayak gini kan, teman-teman ada yang bingung kan mereka tidak bisa menjahit, padahal sekarang masker lagi booming. Iya. Kan sayang kan, itu kan sebenarnya peluang banget gitu. Tapi buat teman-teman yang ternyata yang sebelumnya sudah belajar menjahit, jadi peluang buat mereka. Ya gitu. Jadi memang teman-teman kita harus belajar mencari peluang. Kalau ada yang tanya, modalnya besar nggak sih Bu? Contohnya misalnya kayak membuat masker sendiri untuk diperjualbelikan. Kalau saya kan kebetulan kemarin belum punya bahan-bahan sisa-sisa yang bekas sejadah ya, jadi masih bisa kita pakai dan kita nggak ada modal yang kita keluarkan, paling tenaga saja yang ada sama beli karet lah beberapa karet itu aja sih. Nah kalau awal usaha juga sebenarnya jangan pusing dengan modal, karena nanti kalau ribut dengan modal dulu nggak akan pernah jalan usaha. Nggak jalan-jalan ya Bu? Iya, dulu saya itu bikin sejadah anak-anak itu cuma punya modal 100.000. Waktu itu saya bikin satu buat anak saya, terus saya posting di Facebook. Ternyata peminatnya banyak, saya bilang boleh, tapi PO, saya bilang pre-order, karena saya harus buat dulu minimal sekitar 1 minggu, tapi bayar dulu 50% di muka. Oh iya mau, nah jadi uang yang 50% itulah yang saya jadikan modal usaha saya. Wow, berawal dari 100.000 dan contoh yang diposting di sosmed ya Bu? Dan kita harus amanah, jadi ketika kita menerima uang yang 50% tadi, kita harus benar-benar mengerjakannya. Seperti itu. Jadi ya buat teman-teman nih yang mau punya usaha di rumah, bingung dengan modal, jangan bingung modal dulu. Ayo niatin dulu, pasti bisa. Jangan bilang aduh nggak ada modal nanti nggak bisa. Karena sekarang orang jualan online pun menjadi mafia, itu nggak punya modal. Jadi sistemnya ngambil gambar dari yang punya produk, lalu mereka posting di media sosialnya mereka, dan ketika mereka ada yang beli kan si pembelinya membayar dulu kan, mentransfer. Iya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya modal itu akan berjalan sendiri, akan mendapatkan sendiri. Ya. Itu sudah selesai? Ya. Ya, bakat entrepreneur apa aja yang kecium sama dia betul ya. Tercium Oh, jadi peluang ya Bu? Orang biasa perhitungan bukan. Sudah selesai Bu Ferry semuanya? Iya. Sudah? Ngomong-ngomong nih Bu Ferry dan Bu Cevi, ada salam nih dari Kepulauan Seribu, katanya workshopnya sangat bermanfaat. Oh boleh, nanti saya boleh diundang ke Kepulauan Seribu, mau datang. Siap, pokoknya Bu Cevi siap diundang nih ya, untuk ibu-ibu di Kepulauan Seribu. Sudah selesai Bu Ferry? Belum? Bu Ferry sudah? Ikut ya kalau sekarang ya. Oh nanti Bu. Nanti kalau sudah selesai, kita akan membalik kainnya di bagian tadi yang kita kasih jeda tadi, yang sudah kita jahit. Nah ini kita balik. Bu Ferry belum selesai ya? Kita nunggu Bu Ferry dulu. Gak apa-apa dibalik gimana caranya? Nanti Nah ini Bu, kita keluarin aja Bu. Nah ini kita keluarin pelan-pelan yang bagian dalamnya. Oh yang bagian dalamnya. Ya kita keluarin dari setelah tadi kain tadi. Yang motif jadi di luar ya Bu ya? Ya, yang bagian bagusnya jadi di luar, yang bagian jeleknya jadi di dalam.
Nah, ini kita perlu bantuan setrika kalau memang kita agak kesulitan. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia sudah dibalik. Saya balik. Tinggal kita rapikan. Kita rapikan. Jahitnya nggak susah, Bu. Sebenarnya bikin tas serut itu mudah, gampang. Nah, ini udah pola seperti ini. Nah, ini yang bagian polosnya atau yang bagian motif. Yang bagian polosnya kita masukkan ke dalam yang bermotif. Nah, jadinya seperti ini. Nah, udah kelihatan ya Bu. Nah, jadinya seperti ini. Oke, lalu kita kasih tali. Talinya macam-macam, mau pakai tali pur, mau pakai pita, itu juga bisa. Nah, ujungnya, ya, itu yang tadi di luar. Nah, nanti kalau karena ibu terlampau panjang jaraknya, jadi ibu jahit. Tapi kalau tadi kan saya jaraknya hanya 10 sampai 12 cm. Kalau 10-12 cm nggak usah kita jahit, jadi langsung dimasukin aja ke dalam kantong ini. Udah jadi. Nah, udah jadi. Nah, ini kita ambil peniti, lalu kita masukkan ke dalam pitanya, kita sematkan, lalu kita masukkan ke dalam bagian lidah tadi. Kita masukkan keliling. Dua atau satu? Satu dulu, Bu. Satu dulu. Satu dulu, nanti yang satu lagi kita masukkan tapi berlawanan arah. Jadi nanti kita diserutnya kanan kiri kita serut hasilnya. Keliling. Ya, keliling, Bun. Keliling. Nanti ketemunya seperti ini, Bun. Oke, nanti kita ikat di bagian ujungnya. Kita ikat di bagian ujung. Pada saat diikat penitinya sudah dilepas ya Bu ya? Sudah dilepas, penitinya sudah kita lepas seperti ini. Kita ikat. Iya. Tadi bisa pakai tali apa saja Bu? Pakai tali kur bisa, pakai atau pita. Ya. Nah, ini yang satu lagi, Bu. Kita masukinnya dari sebelah sini, Bu Ferry. Dari bagian yang tidak diikat. Ya. Kita masukkan lagi dari bagian yang satunya. Ya, diikat dulu. Jadi kalau di rumah banyak kain-kain perca, walaupun besar atau kecil dimanfaatkan saja, bisa kita buat sebagai goodie bag kecil, jadi pengganti bungkus-bungkus. Jadi kain-kain perca itu sangat bermanfaat, jangan dibuang. Dan itu pun yang bisa kita pakai berulang-ulang ya Bu ya? Iya, dan karena kan juga saya kan jualan online, jadi kalau orang mau beli, ya udah pasti kemasannya rata-rata dari tas-tas atau kain-kain perca juga sih. Cinta lingkungan Bu jadinya. Jadi mengurangi sampah plastik ya Bu. Betul. Ya. Nah, jadinya nanti tinggal kita serut seperti ini. Ini kalau udah bisa kita tarik seperti ini. Nah, sudah jadi. Sepertinya. Nah, Ibu, kalau seandainya pengen kita namai, pakai apa Bu? Bisa kita bordir dengan apa ya? Yang sederhananya aja. Bisa, ini kita bisa bordir atau kita pakai sulam tangan. Kita tulis dulu misalkan inisial F atau C. Nanti baru kita sulam, kita fisik dikit pelan-pelan pakai jari, pakai tangan. Nanti bisa jadi ada inisialnya. Ada inisial ya? Ya, kita sulam pakai sulam-sulam kita, benang, itu juga bisa. Ya, untuk tambahan aksesori ya Bu? Ya. Nah, ini kebetulan kan saya akan kasih tambahan. Ini di ujungnya ini kan terpotong seperti ini ikatannya ya. Kalau ini kan terlihat tidak rapi, tidak bagus ya. Tadi kalau di rumah masih ada sisa-sisa kain, kita ambil potongan kain, kita buat persegi 4 seperti ini, lalu kita lipat jadi segitiga. Jadi dari segitiga seperti ini. Ya, lalu kita letakkan talinya di ujung segitiga. Seperti ini. Oke, kita pegang,
nanti ujung segitiganya kita taruh di kanan, ujung segitiga kanan kita taruh di sebelah kiri. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu kita jahit Bu Ferry, tapi Bu Ferry agak dilonggarin sedikit Bu. Jangan terlampau rapat ujungnya di sebelah sini. Iya. Nah, ini kita buat simpul. Nah, ini kita ini Bu, kita buat ini aja. Apa namanya? Sum. Benar, sum. Sorry, jangan simpul. Salah saya. Kita jahit Bu, kita sum. Nah, di bagian ini kita sum Bu, kita jahit. Minyak keluar ya dia? Iya, iya, hitungnya keluar nggak apa-apa. Masih ada waktu Mbak Pauline ya? Masih ada waktunya Bu, nanti aku kasih cue. Oke. Nah, sudah kita tarik Bu. Ini kita kerut Bu Ferry. Ini dikerut. Dikerut begini, lalu kita lilit. Sekali, dua kali kita lilit. Bagian yang ujungnya kita tekuk ke dalam. Jadi talinya ditutup. Seperti ini. Lalu kita lilit lagi dengan benang sisa benang yang tadi. Lalu kita matikan. Iya. Sambil ada yang komen lagi nih Bu, katanya selain bermanfaat juga workshopnya bagus dan sangat aplikatif. Aduh, terima kasih. Jadi praktek ini rumah. Iya betul Bu. Nah, ini kalau sudah, tinggal kita balik. Yang dari bagian tadi yang bawah, yang dari tali kita balik ke atas. Kita bikin challenge nih, siapa yang sudah membuat silakan posting di Instagram. Ya, Ya, boleh. betul. Nah, Gulf Media, tag Dekranasda DKI, tag CFI. Iya, di challenge nih sama Bu Ferry nih. Jadi langsung diposting, jangan lupa di-mention juga akun-akunnya ya teman-teman. Jadi bentuknya seperti kuncup bunga, Bu. Cantik banget Bu, seperti ini Bu ya, bunga tulip ya Bu Cevi ya. Bunganya. Jadi bunga rose. Rose. Kita bilang rose. Jadi Wow. ini jadi yang tadinya talinya tidak tertutup seperti ini, jadi tertutup jadi lebih cantik hasilnya. Kan kadang-kadang ada yang beli pakai besi ya Bu, pakai besi pakai plastik yang model bulat dipencet gitu ya. Nah itu kan beli lagi, uang lagi. Nah nggak usah pakai, itu cantik Bu Ferry, sudah jadi. Nah itu kita buat lagi Bu di satu bagiannya Bu, di satu lagi Bu. Iya satu lagi, jadi biar tertutup semua rapi. Ini ada tubuh selamat datangnya. Iya betul Ibu. Kebetulan kemarin kan waktu Ibu kita dapat hadiah kain batik Bu. Nah itu kain batiknya dibikin ke baju. Nah itu ada sisa percanya Bu. Jadi sisa percanya dipakai buat kain-kain batik. Oh iya, Ibu Ferry ada pertanyaan nih, kalau ingin bergabung jadi anggota Dekranasda, bagaimana ya caranya Bu? Bisa dicek di highlight Instagram @dekranasda DKI Jakarta, ada di situ bergabung. Oke, di highlight bergabung ya Bu ya? Ya. Jadi silakan Scarf Lover langsung cek ke @dekranasda.id, betul Bu? Ada pelatihan-pelatihan. Ada, kalau sekarang sudah nggak ada pameran ya karena nggak mungkin kita mengumpulkan orang banyak. Kita mengadakan pameran untuk showcase barang-barang perajin. Sekarang mungkin kita harus cari cara yang online. Iya. Oke, sudah selesai. Dari yang bagian satu lagi. Oke. Nah, jadi semua tali-talinya tertutup rapi seperti ini. Nah, jadi teman-teman di rumah kalau misalkan nanti punya kain-kain perca, juga bisa dibuat makin banyak, jadi bisa buat gantungan kunci. Ya. Ya, Cantik ya Bu ya? kunci ditanya. Jadi perca-perca yang kecil-kecil tuh jangan dibuang. Nah, nanti kalau kita serut, jadinya hasilnya seperti ini.
Sudah selesai. Udah boleh diperlihatkan lagi Bu? Ya ini loh scarf lover. Cantik ya, dengan aksen tali di ujung yang bunga-bunga, bukan ujung biasa ya Bu ya. Nggak pakai plastik, nggak perlu biaya lagi, cukup memanfaatkan kain yang ada. Seperti ini nih hasilnya. Bisa kasih inisial juga ya Bu dengan disulam aja. Bisa dikasih brokat-brokat. Brokat juga. Tempel udah jadi bagus, lebih mewah. Iya, Bu Ferry boleh dilihat nggak? Iya, itu dia. Bu Ferry keren. Nah sekarang nggak usah bingung lagi kalau nyari tempat untuk mengkena. Jadi kalau kita mau berpergian, mengkena kita rapi, kita selipkan dalam pouch ini. Iya, ada komentar lagi nih Bu, karyanya bagus-bagus sekali, Bu Ferry bagus sekali. Dengan tadi, selamat datang ya motifnya. Baik, Posting di Instagram. Teman-teman yang buat Instagram, nanti saya ada kasih hadiah deh. Wah, dapat hadiah lagi nih, challenge dari Bu Ferry dan Bu Cepi. Ada hadiah khusus dari Bu Cepi juga buat teman-teman scarf lover yang posting di Instagram, kemudian di tag ke akunnya siapa Bu? Ya, @arnita_jkt. Boleh di Bu Ferry, tapi tag nama saya. Nanti saya kocok siapa yang ini saya kasih hadiah dari saya. Ya, spesial pokoknya ya. Challenge kita sore ini, buruan langsung dibikin. Karena mudah ya Bu. 1-2 hari saja. Catat ya teman-teman, ditunggu dalam waktu 2 hari. Oke, jadi Bu, boleh sebelum kita tutup terkait durasi ini untuk sesi kita, apa saja yang tadi perlu disiapkan, dan sedikit lagi mungkin step-stepnya secara singkat aja Bu Cepi, workshop yang tadi untuk bikin pouch. Yang tadi kita perlu siapkan adalah 4 lembar kain berukuran 28 x 28 cm, Ya. lalu 2 lembar kain ukuran 23 x 6 cm, lalu ada tali ukur atau tali pita yang diperlukan, jarum pentul, jarum jahit, benang, gunting, setrika bila diperlukan. Nah itu untuk step untuk membuat yang yang menjahit tangan. Tapi kalau di rumah kita ada mesin jahit, kita bisa langsung membuat dengan mesin jahit dan pakai jahit tangan. Ya, dan seperti tadi kita sudah praktekkan bahwa ini cukup mudah dikerjakan di rumah, waktunya juga nggak lama ya Bu ya. Kan tadi kita jahit tangan juga paling sekitar 25 sampai 30 menit. Kalau udah terbiasa, biasanya makan waktu berapa lama Bu? Kalau udah sering bikin nih? Ya, sekitar 20 menit sih selesai lah. Tapi kalau ukuran agak lebih besar memang lebih lama ya pasti, karena kan jahit tangan. Iya. Kalau pakai jahit pasti sekitar 5 sampai 10 menit selesai. Wah, luar biasa Bu. Aduh, kayak gimana Bu? Pendapatnya Bu? Jadi produce bag. Jadi kalau belanja sayuran, terus plastik, buah bisa masuk sini, bisa dicuci. Iya, betul Ibu. Jadi nggak ada plastik yang dibuang. Iya. Baik, ini karena sudah sampai ke penghujung sesi kita pada sore hari ini, Ibu Cepi terima kasih banyak atas ilmunya di workshop sore ini, dan Ibu Ferry mungkin ada yang disampaikan untuk yang ingin sekali lagi bergabung dengan Dekranasda dan kegiatan apa saja yang sering diadakan oleh Dekranasda. Bu, silakan Bu. Ya, saya harap dalam situasi seperti ini kita bisa saling mendukung untuk warga Jakarta, kita dukung perajin kita dengan membeli produk-produk mereka, dan tentunya dari perajin sendiri mulailah membaca situasi dan melihat peluang-peluang yang bisa diikuti untuk survive, untuk bisa bertahan dalam situasi seperti sekarang ini. Mudah-mudahan kita bisa saling dukung sehingga bisa melewati pandemi ini dengan baik. Amin. Ibu Cepi, tambahan sedikit untuk memotivasi teman-teman perajin lainnya, Bu, silahkan. Buat teman-teman yang mungkin kondisinya saat ini ada yang sedang tertidur usahanya, jangan patah semangat. Berkumpul dengan teman-teman, mungkin ada teman-teman yang bisa membantu apa yang ibu-ibu dan teman-teman bisa. Saya juga boleh kalau mau main ke rumah silakan, nanti kita bisa saling sharing kira-kira apa yang bisa kita bantu. Walaupun memang ibu mau belajar yang lain juga kita bisa lakukan bersama. Jadi welcome ya, kita bersama bergandeng tangan ya Bu ya. Semangat, harus semangat terus. Ya, silakan Bu Ferry. Di account @dekranasda DKI Jakarta ada penjualan hasil karya dari @atmacraft, hasil karya kulit, tas, dompet, dan lain-lain, yang hasil penjualannya akan diberikan untuk
perajin membuat APD. Kalau ada yang mau menyumbang, silahkan dicek Instagram kami. Caranya membeli tapi bersedekah. Ya, Masya Allah. Itu bisa dilihat di highlight atau di feeds-nya saja, Bu? Postingannya? Di highlight ada. Baik, dicek ya teman-teman Scarf Lover ya. Baik Ibu Ferry, terima kasih banyak juga atas waktunya. Kami juga menitip salam ya Bu untuk Bapak Anies Baswedan dan juga selamat ulang tahun buat Bapak. Ya, terima kasih buat Pak Anies. Semangat terus dalam melayani masyarakat DKI Jakarta khususnya. Dan Ibu Ferry tentunya terima kasih sekali lagi atas waktunya. Saya juga ingin mengajak nih Bu Ferry bahwa kita dalam kegiatan ini mengajak teman-teman Scarf Lover untuk dapat turut berdonasi melalui dompet duafa. Silakan Bu, QR scan-nya bisa langsung di-scan melalui layar teman-teman masing-masing. Boleh Bu, silakan diajak teman-teman Scarf Lover. Baik, ya. Baik teman-teman, tentunya sebelum kita menutup sesi ini, saya ingin mengajak teman-teman. Sini kami bersama dengan Ibu Cevi dan juga Bu Ferry bahwa event ini berlangsung sampai dengan 3 hari ke depan dan kami mengajak teman-teman untuk dapat turut berkontribusi, bisa berdonasi melalui Yayasan Dompet Duafa dan juga pastinya kami juga berterima kasih kepada official partner bank kami ada CIMB Niaga Syariah. Sekali lagi Ibu Cevi terima kasih banyak atas workshopnya. Selamat berpuasa. Terima kasih atas undangannya, Bu Ferry. Dan diingat ya Bu Ferry juga ya, challenge kita harus dipenuhi ya. Di tag sekali lagi. Tuh hadiahnya. Luar biasa juga ada persembahan dari juga Bu Cevi, pastinya di tag di akun di Instagram. Dan teman-teman minimal kita bisa dapat mensupport rekan-rekan pengrajin kita dengan membeli produk mereka karena sangat berarti, selembar kain pun akan sangat berarti untuk mereka menghidupi keluarga ya Bu ya. Cevi, Bu Ferry sekali lagi. Ya baik, terima kasih banyak ya Bu. Selamat menjelang berbuka puasa. Salam untuk keluarga. Jaga kesehatan Bu Ferry dan juga Bu Cevi. Akhir kata saya Pak Miranti pamit di sesi selanjutnya di mana akan menemani Anda berbuka puasa. Kita akan mendengarkan tausiah dan juga kultum dari Ustazah Dr. Aisyah Dahlan dengan tema mengenal tawakal kepada anak. Dan teman-teman Scarf Lover, stay tune terus mulai jam 11 siang, mulai besok sampai dari hari ini sampai dengan hari ketiga tanggal 10 tetap di channel Scarf Media dalam acara Muslimah Creative Stream Fest 2020. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.